Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kaum sepuh, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Allah. Hari ini kita akan kembali mendalami kesaksian firman Tuhan, merenungkannya di tengah hidup keluarga kita. Kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayat ke-30. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk rahmat-Mu dalam hidup kami, keluarga lepas keluarga. Kami boleh menjalani kehidupan yang penuh tantangan karena Engkaulah nakhoda bagi kami. Menuntun kami untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan tuntunan-Mu. Kami kembali akan merenungkan kesaksian firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan pada akhirnya kami boleh menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan diberitakan, benih itu boleh bertumbuh dan terus semakin berkembang, pada akhirnya berbuah di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayat ke-30, begini bunyinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagimu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Salam. Umat Kristus, kalau kita punya pekarangan yang cukup luas, baik juga kalau kita menanam pohon-pohon yang bermanfaat, saudara-saudara. Misalnya pohon buah. Pada musimnya, maka buah-buahan itu akan menolong kita untuk mencukupi vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh tubuh keluarga kita. Tapi saudara, kadang-kadang situasinya tidak selamanya bagus ya. Kadang saudara ada pohon yang pada musimnya justru tidak berbuah lebat, atau bahkan tidak berbuah sama sekali, saudara. Ini bikin kita kesal tentu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, orang Kristen pun demikian.
Seharusnya orang Kristen itu adalah pribadi-pribadi yang di dalam Tuhan berbuah. Di dalam Tuhan memberi manfaat bagi sesamanya. Di dalam Tuhan menjadi kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, itu jugalah yang diungkapkan oleh Paulus manakala ia menggambarkan prinsipnya di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca surat Filipi ini memang agak sentimental, saudara. Paling tidak dalam pemahaman saya ada dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, surat ini dituliskan oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dia disesah, menderita, saudara, terbelenggu, hidupnya menjadi sangat sulit karena Kristus. Dan saudara-saudara, dia sangat mencintai jemaat Filipi yang dia gembalakan ini. Karenanya dalam situasi di penjara sekalipun dia bersedia tetap dipakai Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, konon surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini memang adalah surat yang dihadirkan oleh Rasul Paulus sebelum dia mati. Karenanya kita tahu, saudara, memang ada banyak sekali hal-hal yang menjadi pengalaman hidupnya selama ini yang sudah dia kristalkan, sudah dia simpulkan, yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Dan saudara-saudara, itu boleh diwakili lewat satu kalimat, yaitu ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa artinya ini, saudara? Hidupnya didedikasikan, dipersembahkan untuk Tuhan. Karenanya saudara-saudara, mati sekalipun keuntungan, saudara. Tidak ada lagi hal yang berharga selain Kristus di dalam kehidupan. Dan itulah saudara-saudara yang memang Paulus lakukan. Dia adalah orang yang kemudian berani menghadapi tantangan demi mengabarkan Injil Kristus. Dia pribadi yang berani, saudara-saudara, menanggung resiko demi untuk mengabarkan betapa mulianya nama Kristus. Dia kemudian menanggung berbagai deraan, derita, karena dia punya kerinduan untuk menghadirkan keselamatan di dalam Kristus. Dia dipenjara, saudara-saudara. Berkali-kali diusir bahkan dari satu tempat ke tempat lain. Difitnah tidak kurang-kurangnya. Pada saat yang sama sebagai manusia biasa, sudah dia juga mengalami sakit. Namun dia tetap bertahan, saudara-saudara. Karena tadi, saudara, dia punya kerinduan bahwa di dalam Kristus dia harus bisa memberi buah. Buah itu adalah kebaikan, manfaat, saudara-saudara, dampak yang baik bagi sesama, siapapun dia dan dimanapun dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, tentu pernyataan Paulus ini menghentak kita juga. Paling sedikit, saudara, menggelitik alam sadar kita seharusnya. Yang seharusnya bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita berbuah? Saudara, kita tidak sedang berbicara soal betapa sering kita beribadah, soal betapa banyak kita berdoa setiap hari, soal bagaimana kita sudah hafal isi firman saudara-saudara di luar kepala. Tidak. Tapi soal seberapa banyak kasih itu sudah kita hadirkan. Bagaimana kita bersedia menjadi jalan berkat. Bagaimana hidup kita berdampak bagi sesama, lewat diri kita Kristus dimuliakan. Atau jangan-jangan sebaliknya, saudara-saudara, nama kita nama Kristen, identitas kita Kristen, di rumah kita ada salib yang besar, tapi kita sendiri tidak mampu menjadi alat dari kasih Kristus. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah lewat firman ini
kita kemudian kembali melihat keberadaan kita. Barangkali kita memang tidak seberapa ya, saudara-saudara, orang-orang yang jumlahnya sedikit. Tetapi kan memang itu tidak mengurangi kerinduan untuk berdampak. Harusnya tetap ada manfaat. Karena saudara, mari kita tanya kepada diri kita. Apa talenta kita? Apa yang bisa kita lakukan bagi sesama? Apa yang kemudian bisa menjadi gerak nyata kita di dalam kehidupan kita untuk menopang orang-orang lain di sekitar kita, dan kita menjadi alat Tuhan yang baik. Atau jangan-jangan kita lebih memilih untuk menjadi gereja yang pasif, gereja yang hanya rindu beribadah, yang mengedepankan ritual, sementara buah yang nyata dalam hidup tidak sungguh-sungguh hadir dan dirasakan oleh semua orang. Mari kita koreksi diri kita. Kita perbaiki, saudara, cara kita beriman. Karena iman yang nyata adalah iman yang didemonstrasikan, iman yang dilakukan, iman yang dihadirkan dalam perbuatan. Itulah buah. Marilah menjadi orang Kristen yang berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima firman ini sebagai teguran bagi kami, untuk kembali melihat bagaimana kami mendedikasikan, mempersembahkan hidup kami selama ini untuk Kristus. Biar kiranya Engkau mau tetap mengarahkan langkah kami, menuntun, membimbing kami, sehingga hidup kami boleh terus-menerus diarahkan layak berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Injil-Mu. Terpuji namamu ya Bapa, kami terima firman ini dengan penuh rasa syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.